Hari ini akan kembali untuk mata kuliah instrumentasi medis, di mana pembahasan yang akan saya bahas hari ini itu adalah alat yang kita sebut dengan centrifuge. Dalam skema pembelajaran yang akan dijelaskan di dalam materi ini, yang pertama adalah dasar dan prinsip centrifuge, kemudian penggunaan centrifuge, operasional centrifuge, keamanan, dan juga pemeliharaan centrifuge. Sebelum kita membahas lebih detail dari instrumen yang dinamakan centrifuge, kita akan bahas terlebih dahulu teori-teori dasar atau ilmu-ilmu yang mendukung dari penggunaan centrifuge. Yang pertama, kita punya sifat dari campuran suatu materi, di mana kalau kita punya dua atau lebih dari materi yang kita campurkan, maka akan terbentuk tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah larutan, yang kedua adalah koloid, yang ketiga adalah suspensi. Dimana kita tahu bahwa larutan adalah membentuk satu fase, koloid itu membentuk dua fase namun terlihat seperti satu fase, suspensi terbentuk menjadi dua fase. Untuk sifatnya, larutan itu stabil, koloid itu umumnya stabil, namun dia menjadi tidak stabil ketika didiamkan dalam waktu yang lama. Kemudian suspensi adalah campuran yang tidak stabil. Untuk memisahkan larutan, dia tidak dapat disaring. Dia harus menggunakan metode-metode yang lebih jauh, yang lebih advance lagi untuk dapat memisahkan apa yang awalnya dicampurkan. Sedangkan koloid juga sama, tidak bisa disaring, namun dia bisa dipisahkan dengan metode-metode yang tidak begitu advance, tapi tidak sederhana juga. Sedangkan untuk suspensi, di sini dapat dipisahkan dengan cara disaring. Dan yang homogen, koloid tampak homogen, tadi kita sebutkan dia terlihat dua fase, tapi hampir terlihat juga seperti satu fase, dan dia tampak homogen. Suspensi, dia heterogen, terlihat mana A, mana B, nah itu adalah suspensi. Kenapa terbentuk larutan? Larutan biasanya terjadi ketika ukuran partikel itu di bawah 1. Jadi ketika terlarutnya itu memiliki ukuran di bawah 1 nanometer, maka dia bentuk larutan. Namun ketika partikel tersebut memiliki ukuran 1 sampai 100 nanometer, kemudian kita berikan dengan air misalnya seperti itu, maka dia akan sistem koloid. Beda dengan suspensi. Kalau suspensi ini ukurannya di atas 100 nanometer. Bagaimana tampilannya? Kalau untuk larutan itu jernih, koloid itu agak keruh, sedangkan suspensi itu keruh. Contoh-contohnya misalnya larutan gula, larutan cuka itu untuk larutan, koloid adalah susu, kemudian suspensi adalah campuran air dan pasir. Namun kadangkala kita harus sedikit jeli juga. Ada beberapa komponen, jika kita campurkan susu itu, dia bisa terbentuk larutan dan koloid. Jadi ada yang larut, ada juga yang tidak larut. Nah, itu campuran antara larutan dengan koloid yang terbentuk ketika kita campurkan susu. Kalau kita lihat antara larutan koloid, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana cara memisahkan ketiga bentukan ini, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Untuk centrifuge, kita akan coba untuk memfokuskan ke arah koloid ya nantinya. Kita akan bicara tentang teknik pemisahan tadi saya sebutkan. Yang pertama, teknik pemisahan itu adalah dengan cara mekanik, fisik, kimia. Misalnya kalau mekanik ini dengan centrifuge, dengan filtrasi, dia proses pemisahannya seperti itu. Dia bermain di mekanika. Dan kalau untuk fisik, dia bermain di sifat fisik, seperti destilasi, berapa suhunya, dan sebagainya. Sifat kelistrikan dan sebagainya. Sifat kemah itu adalah fisik. Ya kalau kita punya pasir campur dengan pasir besi misalnya gitu, nah itu kita pisahkan dengan menempelkan magnet, ya terpisah mana yang mengandung besi mana yang tidak, itu adalah sifat fisik. Kalau kimiawi ini adalah seperti kromatografi, pertukaran ion dan sebagainya. Ada kalanya untuk memisahkan suatu campuran tadi itu bisa menggabungkan beberapa teknik. Jadi mekanik dulu, fisik baru kimia atau kebalikannya. Nah itu teknik campuran. Kemudian kita bahas saat ini langsung ke intinya, yaitu centrifuge. Jadi centrifuge ini adalah suatu instrumen yang sering digunakan oleh PLM. Jadi Anda harus benar-benar mengetahui bagaimana cara menggunakan centrifuge, karena kalau tidak bisa menggunakan centrifuge, maka tahapan selanjutnya itu bisa menjadi salah. Karena centrifuge palingnya adalah instrumen untuk memisahkan. Kita akan bicara tentang pengertian dari centrifuge. Centrifuge sendiri adalah suatu alat yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk suatu kegiatan tertentu
yaitu kegiatan pemisahan kalau kita khususkan untuk dianalis atau TLM. Kegiatan yang digunakan dalam instrumentasi medis adalah memisahkan partikel padat yang terdispersi dalam cairan. Karena kita ngomongin soal koloid, maka akan ada terdispersi, kemudian pendispersi. Nah, kegiatan yang digunakan di dalam TLM ini adalah suatu partikel padat yang terdispersikan dalam cairan. Apa saja penggunaan yang dilakukan di TLM ini? Yang pertama adalah kita punya sampel darah. Nah, darah itu nanti dipisahkan mana komponen partikel darah dan plasmanya, cairannya, atau komponen darah dengan serumnya. Tergantung ya, kalau plasma kita menggunakan antikoagulan, kalau serum dia tidak menggunakan antikoagulan. Kemudian kita lihat sampelnya urin. Nah, urin itu di dalamnya ada sel, ada eritrosit ya, itu bagian dari sel, kemudian ada kristal dan sebagainya. Nah, untuk memisahkannya kita butuhkan teknik, satunya adalah centrifuge. Sperma, kita tahu bahwa sperma ada plasmanya, ada yang membawa genetika untuk wanita, itu berbeda ukurannya. Nah, untuk memisahkan jenis sperma mana yang calon laki-laki, mana calon wanita, itu menggunakan centrifuge. Kemudian cairan tubuh lainnya, misalnya cairan otak, acites, itu pun mengandung sel-sel yang kita harus pisahkan terlebih dahulu sebelum dianalisa, ataupun lain sebagainya. Itu sangat baik lagi. Intinya bahwa suatu padatan yang terdispersi dalam cairan itu bisa dipisahkan menggunakan centrifuge. Bagaimana cara kerja atau prinsip dari centrifuge ini? Centrifuge adalah peralatan yang umumnya digerakkan oleh motor listrik yang menempatkan objek dan putaran di sekitar sumbu tetap. Dia ada sumbunya, ada rotornya, ada talinya yang di sini, string ini, yang mana centrifuge ini menerapkan gaya tegak lurus terhadap sumbu untuk memisahkan zat dengan kepadatan yang berbeda. Jadi di sini akan ada gaya sentripetal yang menuju ke titik pusatnya, ada gaya sentrifugal. Nah, itu yang menjauhi dari titiknya. Tabung dalam centrifuge ini dimiringkan sehingga gaya sentrifugal itu dapat menaik zat yang lebih padat ke bagian bawah tabung. Jadi dia menjauhi dari titiknya. Karena tabungnya itu nanti akan menjauh dari titiknya. Nah, prinsip ini biasanya dipakai untuk alat mengering baju ya. Mungkin Anda lebih paham atau pernah atau sering ya pasti tahu tentang alat untuk pengering baju. Nah, itu prinsip itu centrifuge. Dia tarik keluar dari sisi-sisi ke sisi-sisinya, menjauh dari titik pusatnya, dan airnya keluar semua. Nah, itu adalah prinsip dari centrifuge. Bagaimana mekanisme kerja dari centrifuge? Nah, dalam suatu koloid, partikel yang massa jenisnya lebih tinggi daripada pelarutnya atau pendispersinya, dia akan mengendap. Dan partikel yang lebih ringan dibanding dengan pendispersinya, dia bisa saja mengambang atau mengapung. Nanti itu kita lihat dari massa jenisnya. Kita tahu bahwa ketika benda itu tenggelam, itu berarti massa jenis lebih besar. Sedangkan kalau dia sama, dia mengapung atau mengambang, melayang ya. Sedang kalau dia lebih ringan, dia mengambang atau mengapung tadi. Semakin besar perbedaan dalam kepadatan, itu semakin cepat mereka terpisah. Namun jika tidak ada perbedaan dalam kepadatan seperti kondisi isopitik namanya, itu partikel tetap stabil. Nah, untuk memisahkan komponen-komponen atau partikel-partikel yang melayang, yang mengapung dan sebagainya, itu kita gunakan instrumen yang namanya centrifuge. Walaupun sebenarnya tidak perlu kita gunakan centrifuge, dia bisa mengendap. Cuma koloid ini akan membutuhkan waktu yang lama ketika kita ingin mengendapkan. Sedangkan kalau di laboratorium, itu tidak mungkin kita diamkan lama. Misalnya ada pasien memberikan sampel urin. Urin itu bisa saja mengendapkan selnya, atau sel itu akan mengendap dengan gaya gravitasi yang ada. Itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita lama diamkan, dikhawatirkan sel-sel tersebut sudah keburu hancur atau menjadi lisis. Nah, itulah kenapa instrumen untuk centrifuge itu diperlukan. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi dari centrifuge sendiri, bahwa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi baik itu hasilnya, waktu dan sebagainya ada 4. Yang pertama adalah kepadatan sampel atau partikel pada tadi, baik itu ukurannya dan bentuk dari partikel. Makin dia bentuknya bulat, dia makin mudah untuk jatuh.
makin dia kecil ukurannya, makin mudah untuk jatuh. Tapi hati-hati, makin kecil dan makin berat, dia makin mudah untuk jatuh. Ketika ukurannya besar, belum tentu dia berat. Ketika ukurannya besar, dengan ukurannya yang kecil dibandingkan, belum tentu yang besar lebih jatuh duluan gitu ya dibanding yang kecil. Karena kita lihat adalah dari massa juga. Jadi yang bagus adalah, atau yang cepat adalah yang kecil dan yang berat. Itu yang pengaruhnya. Yang kedua adalah suhu atau viskositas. Suhu suatu larutan itu akan mempengaruhi tentang kekentalan. Jadi kalau makin encer, dia makin mudah untuk turun partikel padatnya. Makin kental, makin lambat untuk turun. Makin tinggi suhunya, makin encer larutannya. Makin encer si koloidnya. Nah, itu bisa mempercepat proses centrifuge. Kemudian jarak perpindahan partikel. Jarak perpindahan itu di mana posisinya? Apakah dia posisi paling atas, paling bawah, dan sebagainya? Dia mengambang, makin dia melayang, kemudian kita ingin endapkan, maka makin membutuhkan waktu yang lama dibanding dengan yang dekat. Kemudian kecepatan rotasi. Nah, kecepatan rotasi ini berhubungan dengan gaya dorong. Nanti, makin cepat rotasi, dia makin cepat untuk turun, makin cepat dia untuk terdorong. Tapi, ketika kecepatan rotasi tidak diperhitungkan dengan kekuatan partikelnya, dikhawatirkan partikel akan menjadi hancur, bukan menjadi mengendap, tapi malah menjadi hancur. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi dari centrifuge. Kemudian kita akan melihat gaya apa saja yang mempengaruhi dalam instrumen centrifuge. Yang pertama adalah gaya sentrifugal. Jadi gaya sentrifugal relatif ini atau RCF itu dinyatakan dalam kelipatan gaya gravitasi bumi. Jadi RFC. Jadi kalau kita tahu bahwa rumusnya adalah 1,118 dikali jari-jari dikali dengan RPM per 1000 kuadrat. Dalam kurung ya, RPM per 1000-nya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalau kita punya dua instrumen, kemudian kita putar dengan kecepatan yang sama, namun untuk yang satu, jari-jarinya 20% lebih panjang, itu akan menambah angka kecepatannya atau gaya sentrifugenya itu 20% lebih tinggi. Jadi jari-jari itu akan sangat mempengaruhi terhadap kekuatan. Kalau kita lihat seperti di gambar sebelah kiri, kita katakan punya suatu materi, bentuknya bulat lah. Ya, Anda bisa pelajari tentang fisika, bulat nanti bicara tentang turbulence. Ketika benda itu turun ke bawah dan berada dalam cairan, maka bisa terjadi turbulence. Turbulence akan menjadi kecil atau nilai turbulence kecil jika dia turun dengan sempurna. Namun tidak ada materi yang bisa turun dengan sempurna. Kenapa dia bisa turun dengan sempurna atau tidak sempurna? Karena kita mengenal ada gaya apung dan gaya gesek. Ketika benda itu turun ke bawah, baik itu karena gravitasi atau karena centrifuge, apung yang mendorong benda itu untuk ke bawah. Ketika benda itu terdorong ke bawah oleh gaya apung, maka akan ada gaya yang melawan, yaitu gaya gesek yang ada dalam larutan. Kita tahu bahwa ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, ketika ada gaya apung yang turun ke bawah mendorong materi tersebut, maka ada gaya gesek. Tinggal kita lihat mana yang kuat. Kalau misalnya gaya geseknya besar, tapi dia tidak lebih dari gaya apung, tetap dia akan turun. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau gaya apungnya tinggi, gaya geseknya rendah, maka dia bisa turun ke bawah dengan cepat. Tapi ketika gaya geseknya besar, gaya apungnya pun besar, itu bisa menyebabkan sel itu pecah. Sehingga kita harus tahu berapa sih kecepatannya yang harus kita perlukan. Sampai contoh, kalau kita ingin memisahkan sel dan kita ingin melihat sel itu tidak hancur, maka kita harus buat kekuatan RCF-nya itu kurang lebih sekitar 1000 sampai dengan 2000 RPM. Ada buku yang menyebutkan 1500 sampai 2500. Nah, kalau kita ingin memisahkan serum atau plasma misalnya gitu ya, kita tidak peduli nih dengan komponen darah, bentukan darah dan sebagainya, kan kita tidak melihat itu. Kecepatan bisa 3000 sampai 4500. Tapi ketika lebih dari 4500, dikhawatirkan sel darah akan lisis
dan dia akan mengotori plasma ataupun serum yang nanti akan mengganggu dalam pembacaan komponen lainnya yang menggunakan mekanisme spektrofotometri misalnya begitu dan sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian bagaimana kita tahu tipe-tipe sentrifuge? Tipe sentrifuge dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan kecepatan. Jadi tipe sentrifuge ini berdasarkan kecepatan ada 3. Ada yang low speed, berarti 5 sampai 1000 rpm. Ada yang high speed, 2 sampai 10.000 rpm. Ada yang ultra centrifuge, itu maksimum 10 pangkat 5 rpm atau 100.000. Nah, biasanya kalau ultra centrifuge dia untuk memisahkan komponen-komponen yang sangat kecil seperti komponen DNA, protein, asam amino dan sebagainya, itu didapatkan dengan ultra centrifuge. Kalau speed itu biasanya digunakan untuk partikel-partikel yang besar, high speed yang sedang. Nah, itu tipe dari sentrifuge berdasarkan kecepatan. Kemudian tipe sentrifuge berdasarkan komponennya. Itu ada yang namanya standar sentrifuge. Sentrifuge yang hanya diputar saja, kemudian tanpa ada penambahan lainnya. Ada juga yang temperatur sentrifuge. Dia tambahkan suhunya. Misalnya, saya ingin memisahkan sperma calon laki-laki dan calon perempuan. Karena sperma ini akan mudah hancur ketika suhunya tinggi. Akan mati dia di suhu yang tinggi. Karena ketika kita memutar atau mengendapkan dengan cara mensentrifugasi, itu gaya gesek bisa menyebabkan panas pada sel dan akan menyebabkan dia mati. Maka diperlukan tambahan dari sentrifuge untuk suhunya. Nah, kalau kita melihat dari suhunya, itu memastikan bahwa suhu itu harus benar-benar dingin. Itu ada tambahan. Ada juga vakum sentrifuge. Jadi vakum sentrifuge itu juga sama, dia berhubungan sama gesekan, dia berhubungan sama tekanan di udara, itu berhubungan sama kekuatan gaya apung tadi. Gaya apung dan gaya gesek. Karena kalau dibuat tekanan yang rendah, maka gaya gesek bisa berkurang. Kemudian ada juga tipe sentrifuge berdasarkan fungsinya. Ada yang preparatif, ada yang digunakan untuk persiapan, ada yang digunakan untuk analitik. Nah, kalau untuk di PLM itu hampir seluruhnya itu digunakan untuk preparatif, untuk persiapan, untuk memisahkan saja, tidak menghitung berapa nilai endapan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, itu jenis sentrifuge berdasarkan fungsinya. Nah, kalau di TLM ya, itu hanya menggunakan preparatif pada umumnya. Kemudian kalau kita lihat sentrifuge, ada apa saja sih bagian dari sentrifuge? Sentrifuge mungkin Anda pernah menggunakan dan saya yakin Anda pernah tahu bentuknya seperti apa. Itu ada rotor ya. Rotor yang tengahnya dan juga yang memegang tabungnya. Itu ada beberapa jenis rotor pada sentrifuge. Yang pertama fixed angle. Fixed angle ini adalah sudut yang tetap dan dia memiliki sudut tertentu. Jadi bentuk yang tetap, sudut tertentu, di mana hasil akhir dari sentrifuge-nya itu bentuknya seperti kanannya. Kalau dia awalnya si partikel di atas, kemudian ketika dia diputar sentrifuge-nya, maka dia berubah menuju ke arah bawah dengan membuat posisi itu tegak lurus terhadap sumbunya. Itu yang awal. Ketika kita percepat, dia misah dulu. Habis misah dengan kecepatan tinggi dan kemudian dia mencapai titik maksimalnya, maka dia akan menjadi horizontal. Ya, horizontal, vertikal, kemudian horizontal. Kemudian balik ke maksimalnya di sini, di horizontal. Kemudian vertikal tube rotor ini, dia tabungnya sejajar dengan aksisnya, dengan sumbunya yang rotor pusat itu, dia berputarnya tetap menjauhi dari titik pusatnya. Awalnya dia horizontal, kemudian dia mulai ke arah pinggir. Ke arah pinggir, kemudian dia mulai memisah, dan akhirnya dia terpisah dengan horizontal kembali. Kalau swing bucket rotor ini, dia akan tegak lurus. Dia sejajar langsung dengan sumbunya, dengan jari-jarinya, dia putar. Kemudian ketika diputarkan,
posisinya berubah menjadi horizontal di akhir. Jadi seluruhnya bisa berubah menjadi horizontal. Nah, kalau yang di TLM yang pada umumnya kita punya atau kita sering melihat itu adalah yang fixed angle. Jadi bentuknya dia akan miring sedikit miring. Tergantung berapa besar sudut yang ada dalam centrifuge itu. Nah, itulah jenis-jenis rotornya. Jadi kalau misalnya saya ingin melakukan analisa sebagai preparasi atau sebagai analisa, itu kita harus pilih mana yang paling cocok. Nah, kalau fixed angle ini biasanya dipakai untuk yang preparatif. Ke vertikal atau swing ini biasanya dipakai untuk yang mengukur. Karena ada jarak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kekuatannya terlalu berlebihan, itu bisa saja baik itu vertikal atau fix dan sebagainya itu bisa menjadi hanya 2 lapis. Yang asalnya di atas ada 1, 2, 3 yang terpisah, yang vertikal juga 3, yang swing ini ada banyak. Karena terlalu tinggi kecepatannya, maka dia akan menjadi padat ke bawah semua. Nah, itu bisa terjadi kalau kita salah memilih kecepatan dan salah memilih waktu. Waktu terlalu lama atau kecepatan terlalu tinggi. Kalau kecepatan kurang atau waktu kurang, yang ada tidak akan terpisah. Nah, itu harus kita pikirkan sebagai TLM, harus tahu nilai tepatnya atau rentang waktunya dan rentang kecepatannya sehingga sampel bisa terpisahkan dengan benar. Ya. Kemudian kita bicara tentang tindakan keamanan dari centrifuge. Tindakan keamanan dari centrifuge ini yang pertama selalu gunakan APD. Jadi alat pelindung diri Anda selalu gunakan. Sebelum gunakan, baca terlebih dahulu manual pemakaiannya, seperti apa, fungsi dan sebagainya. Jangan pernah mengoperasikan centrifuge sampai ditunjukkan penggunaan yang benar oleh operator atau oleh teknisi lainnya. Pastikan ruang centrifuge dan poros penggerak motor itu bebas dari goresan, kotoran dan sebagainya. Kemudian kita lakukan dekontaminasi centrifuge dari bahan biologis sebelum digunakan. Jadi kita semprot disinfektan dulu. Bersihkan, baru kita pakai. Kemudian ketika rotornya retak atau bengkok, itu lebih baik jangan dipakai. Dan juga jangan diperbaiki. Karena ada teknik khusus untuk memperbaikinya, ada instrumen khusus untuk perbaikinya. Jika rotor udah diganti, di tengah rotor itu ada knob atau skrup. Itu harus dicek dulu, kuat atau tidak. Kalau kurang kuat, ya kita tinggal kuatkan. Kemudian kontak dalam waktu lama dengan beberapa disinfektan. Tadi setiap kita selesai pakai, kita harus bersihkan. Sebelum pakai, kita bersihkan. Artinya, dia akan selalu kontak dengan disinfektan. Dan ketika sering kontak dengan disinfektan, itu dapat menyebabkan kerusakan pada rotor. Karena disinfektan yang biasa digunakan adalah natrium hipoklorit atau kalium hipoklorit. Nah, itu yang sering dipakai. Jangan pernah coba menyentuh atau menghentikan rotor ketika rotor itu masih berputar. Baik itu sudah dimatikan ataupun masih berjalan dengan cepat. Ketika kita matikan atau timer sudah mati, tapi rotor masih berputar, jangan pernah menghentikan itu, karena bisa berbahaya. Setelah kita tahu bagaimana tindakan keamanan yang kita harus lakukan untuk penggunaan centrifuge, maka kita lanjut dengan teknik penggunaannya. Jadi teknik penggunaan dari centrifuge yang pertama itu Anda harus menempatkan tabung yang benar dan sesuai dengan di centrifuge-nya. Jadi jangan sampai menggunakan tabung yang longgar. Karena ketika menggunakan tabung yang longgar, dia akan ada getaran yang bisa menyebabkan tabung tersebut menjadi pecah. Yang kedua, centrifuge itu harus disimpan dengan seimbang. Tabungnya itu harus disimpan dengan seimbang. Jadi centrifuge itu akan ada tabung-tabung, wadah tabung yang jumlahnya selalu genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya itu, maka tempatkan harus selalu berseberangan. Kalau misalnya dia 8, berarti kita harus tempatkan 1 sama 5, kemudian 3 sama 7, gitu ya. Dan itu adalah tekniknya. Dia harus berseberangan. Kalau misalnya tabungnya ada 6 nih, wadah tabungnya ada 6, kita cuma punya 4, maka disimpan di nomor 1, 2, 4, 5. Selalu berseimbang. Dan ketika kita bilang seimbang, seimbang itu bukan berarti volumenya. Namun seimbang itu harus masanya. Kadangkala kita melihat
menyeimbangkan sentrifuge itu dengan Aquades, itu dilihatnya dari ketinggiannya. Kalau ketinggiannya sama, itu dianggap seimbang, padahal itu salah. Kalau kita ingin membuat atau melakukan sentrifuge dengan darah, maka penyeimbangnya jika itu adalah Aquades, maka dia harus lebih tinggi. Karena massa jenis darah itu beda dengan massa jenis Aquades. Maka hati-hati ketika ini ada satu nih sampel darah ingin disentrifuge, nggak bisa, itu harus 2, harus genap. Kemudian diseimbangkan pasangannya yang berhadapan tadi, itu diseimbangkan. Maka penyeimbangnya bukan volumenya, tapi harus masanya. Tidak boleh dia sama tinggi, harus lebih tinggi Aquades. Karena kalau tidak seimbang, maka akan terjadi suara yang bergetar. Dan itu bisa menyebabkan getarannya mikro dan bisa menyebabkan pecah pada tabung yang ada dalam sentrifuge. Kemudian kalau kita sudah simpan berseberangan dengan berat yang sama, massa yang sama, kemudian atur kecepatan sentrifuge. Berapa kecepatannya? Apa yang mau kita pisahkan? Plasma kah? Serum kah? Sel atau apapun. Atur kecepatannya, kemudian kencangkan atau tutup penutupnya. Itu jangan sampai terbuka, karena kalau ketika terbuka, itu bisa menyebabkan terbentuknya aerosol. Jadi kalau misalnya tabungnya itu tertutup, itu pun tetap harus ditutup. Karena ketika ada benda masuk, itu bisa menyebabkan kerusakan. Kalau tabungnya terbuka, tetap kita harus tutup. Karena ketika dia berjalan, sentrifugenya akan terbentuk aerosol yang mungkin isinya adalah bakteri yang terbawa ke udara. Kita tahu ya, aerosol adalah padatan yang terdispersi pada udara. Hati-hati, itu selalu ditutup. Ketika sudah ditutup, baru kita putar pengatur waktunya. Kadangkala ada sentrifuge yang kita putar pengatur waktunya itu bersamaan dengan on-nya atau nyalanya si sentrifuge. Ada juga yang terpisah, jadi kita atur waktunya baru kita nyalakan. Kemudian kita tunggu sampai waktunya habis. Kemudian kita tunggu sampai tabung itu benar-benar berhenti. Ada kalanya itu tabung, waktu sudah berhenti, tabung itu pasti akan masih berputar. Itu jangan dibuka. Karena ketika dibuka, tadi saya bilang ada terbentuk aerosol satu, yang kedua bisa menyebabkan kerusakan. Jadi jangan, kalau Anda tidak paham dengan penggunaan sentrifuge, jangan sekali-sekali buka ketika rotor itu masih berputar. Yaitu teknik penggunaannya. Selanjutnya adalah maintenance-nya. Bagaimana melakukan perawatan terhadap sentrifuge? Pertama adalah selalu lumasi dan bersihkan motor ataupun casing luarnya. Itu selalu dibersihkan. Periksa kabel dan steker listrik, takut ada sobek dan sebagainya. Periksa kontrol kecepatan dan juga saklarnya, bunyi atau tidak gitu ya, berjalan atau tidak. Pastikan pengaturan menu yang sesuai untuk pengaturan tepat. Jadi kita lihat kalau yang digital nih, kita atur nih, lihat menunya sesuai atau tidak. Pastikan rotor itu kencang. Pastikan lampu dan indikatornya nyala. Pastikan alarm beroperasi dengan benar. Kalau untuk yang manual, kita bisa putar waktunya, bisa bersamaan dengan alarmnya. Kita tunggu, kita lihat jamnya. Waktu 10 menit, langsung cek di stopwatch juga 10 menit. Kita sambil cek apakah waktunya benar atau tidak. Ketika 10 menit itu berjalan, pastikan bunyi alarmnya jalan. Nah, kalau misalnya waktunya tidak sama antara stopwatch dengan pemutar, berarti harus dikalibrasi atau harus diperbaiki. Kemudian pastikan saklar pengaman berfungsi, biasanya ada ditutup sentrifugenya, ada juga yang tidak ada. Di nomor 8 bisa ada bisa tidak. Karena yang sudah bagus biasanya penutupnya itu ada saklar pengamannya. Kemudian pastikan pembacaan suhu berfungsi jika ada. Ini jika ada tambahannya. Pastikan kita ganti atau perbaiki gasket, karet-karet yang ada di pinggir-pinggirnya, segel-segelnya, kemudian pompa vakum itu jika ada. Kalaupun tidak ada ya berarti nomor 1, 2, dan seterusnya yang pasti ada. Ya, sampai dengan nomor 6 biasanya. Atau nomor 7, itu paling ada. Kemudian kita lanjut lagi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi adalah mesin itu tidak berjalan. Atau
power supply-nya itu ada mengalami kerusakan, kemudian switch untuk pengaman atau timernya tidak berjalan dengan baik, itu saya sebutkan, kita putar 10 menit, tapi dia bisa lebih dari 10 menit atau kurang dari 10 menit. Motornya tidak berjalan dengan baik, yang asalnya lambat, itu jadi kencang, atau harusnya kencang jadi lambat. Untuk mengeceknya bagaimana? Untuk mengeceknya kita gunakan yang namanya tachometer. Jadi tachometer itu alat untuk mengecek apakah kecepatan dari berputarnya motor itu sesuai atau tidak. Kemudian motor itu mesinnya menyebabkan bunyi. Nah, motor yang menyebabkan bunyi ada dua. Satu, karena emang kotor atau rusak. Yang kedua, karena tabung yang kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge tadi, wadah sentrifuge, itu tidak seimbang. Ya. Kemudian penutup sentrifuge itu tidak mau terbuka atau tertutup. Nah, biasanya yang penutup ini itu sentrifuge yang menggunakan otomatis, yang digital. Jadi dia tutup dengan tekan, baru dia bisa buka atau menutup. Ya, atau rotornya, jari-jarinya itu rusak, patah, bengkok. Nah, itu adalah kemungkinan yang sering terjadi. Kenapa bisa bengkok rotornya? Karena rotor itu bisa saja rusak karena terlalu berat. Atau rotor itu rusak karena terlalu banyak disinfektan yang sering digunakan karena sifatnya korosif. Nah, gambar yang sebelah kanan paling bawah ini terjadi ketika rotor disimpan, dimasukkan tabung yang tidak seimbang. Dan dia terus dipaksa walaupun ada bunyi yang kencang di sana. Nah, ini yang terjadi. Ya. Kemudian ini adalah basic troubleshoot yang harus Anda pelajari, apalagi sebagai seorang TLM ya. Ini nanti saya minta sebagai tugas. Sebagai tugas Anda buat ini, di cara bacanya kita mulai melakukan testing sentrifuge, fungsi dari sentrifuge, pastikan apakah dia bisa berjalan atau tidak dan sebagainya. Silakan Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini sebagai tugas dari sentrifuge. Nanti sampai ke arah sini. Ya, di sentrifuge itu berjalan dengan baik atau tidak tergantung dari perjalanan ini. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Anda sudah pernah menggunakan sentrifuge, namun sebelum menggunakan baiknya kita baca dulu prinsipnya bagaimana, pedomannya bagaimana dan sebagainya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.